halaman 8 ya. Oke, sekarang kita bicara bilangan rasional ya. Kemarin kita sudah tahu bilangan rasional itu merupakan bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk hasil bagi M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat kan ya, dan N tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau irasional berarti dia kebalikannya, bukan bilangan rasional. Bilangan rasional itu terletak di antara bilangan bulat dan bilangan real. Oke, kita sebutkan contoh-contoh ya. Jadi sekali lagi bilangan rasional selalu dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Misalkan, oke, kita nyatakan misalkan contoh-contoh ya. Misalkan yang pertama tengah gitu kan. Ini termasuk bilangan rasional nih. Kita bisa rubah menjadi 0,5. Nah, 0,5 itu sendiri kalau bilangan desimal bisa kita jadikan 1/2. Kita tahu sendiri ya, 5/10 gitu kan. Jadinya 1/2 atau setengah. Kemudian berikutnya 3/8. Kita dapatkan didesimalkan yaitu 0,375. Dari mana diperoleh angka ini 0,375? Kita bisa menggunakan pembagian biasa seperti ini ya. Misalkan ini 3 di sini 8 kan ya. 3 dibagi 8 kan nggak bisa nih. Pembaginya lebih besar daripada yang dibagi kan ya. Maka kita tambahkan 0,1. Oleh karena itu di sini juga akan tambahkan 0, gitu kan ya. Aturan pembagian seperti itu. Jadi 30 dibagi 8 sekarang udah bisa. Yang paling dekat adalah 3. Lalu kita 3 kalikan 8 jadinya 24. Kemudian kita kurangkan 6 tidak bisa tambah 0. Tapi di sini nggak usah kasih koma lagi, nggak usah ya. 60 dibagi 8 yang paling dekat 7 ya. 7 kali 8 kan 56. Kemudian di sini 4 nggak bisa tambah 0 lagi. Kemudian 5 kali 8 40. Jadi hasilnya 0,375. Kalau kita balik 0,375 dijadikan kepecahan bisa, yaitu 3/8. Bagaimana caranya jadikan kepecahan? Ya sederhana, ini kan 0,375 kan mentok sampai di situ ya. Berarti kita bisa ngalihkan 1000 masing-masing, ini juga 1000. Kan 375 dibagi 1000 kan 0,375 ya. Oke, jadi ini kita cari faktor persekutuannya. Ada nggak? 375 dengan 1000 itu ada nggak faktor persekutuannya? FPB-nya ada nggak? Ada ya. 25 ada. Atau 125 kan bisa ya. 125. 375 bagi 125 berapa? Kan 3 ya. Kemudian 1000 dibagi 125 kan 8 ya. Berarti 3/8. Maka 3/8 ini disebut bilangan rasional kan ya. Oke. Kemudian yang contoh yang lain ada 13/11. Ini kita dapat 1,18 dot. Masih ada terusannya ini. Tapi ini kita lihat desimal di belakang ini nih, angka-angka digit di belakang desimal itu kan berulang ya. 18. Coba kita cari dengan pakai ini. Oke. 13 dibagi 11 kan bisa 1. Kemudian 1 kali 11 berapa? 11. Kurangkan 2 dibagi 11 kan nggak bisa ya. Kita tambahkan 0, otomatis di sini koma. 20 dibagi 11 1. Betul, 1 kali 11 minus 90 dibagi 11
8 kali 11. Nah, kalau kita lihat ini berulang ya, repeat, berulang ke atas lagi. Kita coba terus turunkan lagi 20 bagi 11 1, kemudian 11 9 8 kalikan 11 8 berulang lagi, repeat, berulang, dan kemungkinan akan seperti ini terus ya, nggak ada selesainya. Berarti ini kita bisa tulis 18 dot masih lagi gitu kan ya. Nah, ternyata bilangan 1,18 itu bisa dirubah kembali menjadi 13/11. Jadi 1,18 itu termasuk bilangan rasional. Bagaimana cara merubahnya gitu ya? Bagaimana cara merubahnya untuk yang kasusnya seperti ini? Kalau ini kan mentok titik ya, habis di situ, selesai kan. Kalau ini nggak ada selesainya kok. Salah. Kalau ini nggak ada selesainya, alias masih banyak gitu. Tapi ini masih bisa dikonversi menjadi bentuknya pecahan seperti ini. Ya, bisa. Nanti kita akan coba ya. Nomor 4, 3 dibagi 7 sama dengan 0,428 571 428 571 ... Lihat, ini kalau kita lihat bahwa meskipun bilangannya itu ngacak seperti ini kan, rupanya bilangan ini juga berulang ya. Kalau ini tadi yang tadi di atas ini berulang setiap 2 digit, sedangkan ini berulang berapa digit? 6. 428 571 428 571 pasti berulang. Ya. Kalaupun kita mau buktikan juga akan sama seperti ini. Maka keempat-empatnya ini merupakan semuanya bilangan rasional. Apakah bentuk yang desimal yang panjang seperti ini bisa dirubah kembali menjadi pecahan? Bisa. Karena di sini adalah berulang. Apakah bilangan desimal yang berulang itu, pecahan bilangan desimal yang berulang itu merupakan bilangan rasional? Iya. Bagaimana cara membuktikannya? Oke. Sebelum kita buktikan, kita juga berikan bilangan-bilangan tak rasional ya. Yang sekarang yang kedua, bilangan tak rasional atau irasional. Juga diungkapkan sebagai desimal-desimal. Contoh, yang pertama, akar 2. Akar 2 berapa sih? 1,4 14213 5623. Apakah ini mentok sampai di 3? Enggak. Dan ini apakah berulang sampai sini kemudian berulang lagi? Ternyata tidak. Namun Pak, kalau saya mencari di kalkulator itu kok sampai 8 digit kok sudah mentok. Ya memang disitulah keterbatasan Piranti itu. Ada keterbatasan gitu. Enggak bisa. Di Excel pun demikian juga. Ya. Jadi akar 2 itu ya seperti ini, masih panjang di sini. Dan enggak berulang sama sekali ya. Berulang ya. Demikian pula yang nomor 2 ada akar 3. Kemudian 1,73200508075. Masih ada kelanjutannya. Oke. Demikian pula yang nomor 3 Pi dengan 3,14. Bukan cuma 3,14 saja. Ya. Jadi kalau kita menulis pi 3,14 itu sama dengan itu sebenarnya juga salah ya. Kalau dituliskan begini boleh. Boleh. Apa nih bacanya nih? Dibaca ekuivalen
atau hampiran, menghampiri, mendekati, sama ya, mendekati, menghampiri, tapi nggak sama dengan persis, nggak sama, mirip. Jadi ini masih ada belakangnya 314 159 265 35. Nah, adapun kalau diambil cuma 3,14 ya untuk memudahkan saja perhitungan ya, demikian maksudnya gitu ya. Atau 22/7 kok bisa dirubah jadi 22/7? Berarti 22/7 kan itu kan pembagian bilangan bulat dengan bilangan bulat. Berarti rasional dong? Tidak. Itu hanya pembulatan saja. Ya, pendekatan saja pakai 22/7 kan gitu. Sekali lagi kalau dulu kalau pakai 22/7 manakala P-nya atau R-nya itu radiusnya itu kelipatan 7 kan gitu ya. Kalau misalkan pakai 3,14 R-nya kelipatan 10 gitu. Atau mungkin di luar 7 boleh pakai 3,14 gitu. Tapi nanti kalau di teknik ini khususnya kalau punya kalkulator saintifik ya, saya punya kalkulator saintifik nggak dibawa ya, usahakan nih saya rekomendasikan pada semester ini ya, pokoknya setiap semester 1 itu mesti saya rekomendasikan untuk membeli kalkulator saintifik gitu. Ya, kalkulator saintifik itu maksudnya bukan kalkulator dagang yang dipakai emak-emak di pasar, itu bukan ya. Maksudnya yang saintifik ada sin cos tangen, kemudian ada apa namanya logaritme, ada len, ada dan segala macam itu ya. Itu namanya saintifik, dipakai oleh akademisi seperti ini. Ya. Itu terbeli lah, insya Allah nggak terlalu mahal kan. Di bawah harganya di bawah 500 kok. Apalagi di bawah 500 kan berarti masih 100 masih kebeli ya, 100 200. Bahkan yang 50 pun ada. Tergantung mereknya apa dulu. Kalau mereknya Akarja itu yang 40 30 dapat. Tapi kalau mereknya Casio itu mungkin 150 atau 100. Pulsa 1 bulan ya dapat itu. Ya. Jadi rekomendasikan saya supaya beli itu. Anda nggak akan rugi kalau beli sekarang. Kalau belinya nanti semester 8 ya rugi. Ya, walaupun nggak beli sekarang tapi suatu saat nanti Anda sama membutuhkan. Kan nggak beli, nggak mungkin bawa komputer itu kemana-mana kan nggak mungkin ya. Jadi belilah gitu. Dipakai di kalkulus, dipakai di fisika, apalagi nanti setelah semester 2, semester 3 banyak sekali ya. Jadi kalau punya sisihkan gitu buat beli itu. Oke. Oke, jadi lalu kita masuk ke judul berikutnya atau subjudul desimal berulang dan tak berulang. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa desimal berulang itu adalah rasional dan desimal tak berulang adalah irasional. Ya. Yang mempunyai akhir jelas itu akan rasional. Contoh 3/8 tadi kan ada akhirnya kan ya. Mentok 0,375 kan mentok itu. Walaupun begitu kita bisa menuliskannya dalam bentuk desimal berulang loh. Ya, misalkan tadi saya punya 1,2, 0,5. Bisakah dibuat menjadi desimal berulang? Bisa. Caranya gimana? Tanpa merubah arti. Setengah 1/2 saya ganti 0,5, saya buat desimal berulang, caranya gimana? Misalkan gini, setengah gitu, saya ganti 0,5. 0,5 kan bukan desimal berulang kan, alias mentok sampai 5 saja. Ini bisa dibuat menjadi desimal berulang tapi tanpa merubah makna, tanpa merubah nilai. Gimana caranya? Tambahkan dengan 0 saja. Ini kan desimal berulang kan ya? Berulang di mana? Di 0. Tapi nggak ada maknanya, nggak ada artinya. 0 di belakang koma nggak ada artinya kan ya. Demikian pula mungkin yang tadi itu 3/8 gitu kan. Ini kan 0,375. Mentok sampai di 5. Tapi kita bisa tambahkan 000 gitu, nggak ada artinya. Tetap itu desimal berulang ya. Oke. Kemudian 13/11 itu berulang di angka 18, 2 digit. Nah, ini kita akan melakukan percobaan kecil. Mengapa kita katakan yang berulang itu disebut rasional, sedangkan yang tidak berulang tidak rasional, gitu ya? Oke, langsung ke contoh. Contoh 1.
yaitu desimal berulang adalah rasional. Desimal berulang adalah rasional. Oke, buktikan gitu ya. Buktikan bahwa yang pertama, X sama dengan berapa itu? 0,316 X. Salah. 0,136 ya. 136 dot. Kemudian dan Y sama dengan 0,2717171. Oke, kita jawab yang pertama dulu ya. Menyatakan bilangan-bilangan rasional. Menyatakan, buktikan bahwa kedua bilangan ini menyatakan bilangan-bilangan rasional. Kita jawab ya. Yang pertama dulu. Oke, kita kenali dulu bilangan yang pertama, yaitu bilangan X itu 0,136. Jelas sekali kita bisa melihat bahwa bilangan ini, desimal ini berulang di 136, 3 digit. Caranya adalah untuk membuktikan itu kita kalikan dengan 1000. Karena di situ berulang 3 digit, maka kalikan 1000. Kalau berulang 10 digit, ya kita kalikan dengan sebanyak 10 itu tadi. Kalau kita berulang 5 digit ya kita kalikan dengan 100.000. Seperti itu ya. Jadi karena berulang 3 digit, maka kita kalikan masing-masing ruas ya. Maksudnya nih setiap masing-masing ruas nih X dan ininya yang kanan ya dengan 1000. Maka kita menjadi sehingga apa? 1000X gitu ya. Sama dengan ini kalikan 1000 berarti komanya maju 3 langkah. 136, 136 dot. Kemudian kita kurangkan dengan bilangan awalnya ini, yaitu kita tulis di sini X sama dengan 0, komanya lurus ya. 136 dot. Kemudian kita tulis begini. Minus dikurangkan. Maka yang ruas kiri sama dengan apa? 1000 dikurangi 1. Nih 1 di sini sebenarnya, tapi nggak usah ditulis ya. Nggak perlu ditulis. 1000 dikurangi 1 adalah 999 X 136. Jelas sekali nih. Komanya di belakang sama persis kan ya? Berarti 0, otomatis di sini 130. Oleh karena itu X-nya sama dengan ini kan 999 kali X kan ya. Berarti kalau ini dipindah ke kanan berarti 136 per jelas bahwa bilangan yang berulang itu 3 digit berulang itu bisa dikonversi atau bisa dirubah menjadi bentuk pecahan dalam bilangan bulat per bilangan bulat. 136 bulat, 999 bulat. Oleh karena itu kita sebut bahwa bilangan ini merupakan bilangan rasional. Ya, bisa dibuktikan pakai kalkulatornya. 136 per 999. Kemudian yang kedua, Y sama dengan berapa tadi? 0,2717171. Berulang berapa digit? 2 digit. Oke. Apa yang diulang? Apa yang diulang? 71. Coba dicermati lagi. 71 apa 17?
Ada yang bilang 71, ada yang bilang 17. Ya, kalau 71 di belakang itu mentoknya di 7. Ya, kalau memang 71 ya harus ditulis 71 di belakang. Nggak boleh ada titik-titik lagi ya. Walaupun ada terusannya titik-titik. Ini yang diulang 17, bukan 71 ya. 17, mentoknya di 17 di belakang itu. Jadi 27 di depan itu ya kita abaikan gitu ya. Mentoknya di 17 ini itu. Ya kan? Jadi supaya nanti kita membuat komanya itu jadi tepat gitu. Walaupun sama-sama yang diulang 2 digit kan ya, tapi kan kita nggak tahu yang diulang itu berapa gitu. Jadi langsung sehingga ini kita kalikan, maka kita kalikan dengan 100 kan ya. Y sama dengan maju 2 langkah jadi 27,777 dot. Kemudian tulis bawahnya Y sama dengan 0,27171. Nah, kita lihat bahwa komanya persis ini yang ini habis nih ya. Yang ini habis. Berarti tinggal apa? 17 dan 27 ya. Ini 0. Kemudian 1 dikurangi 2 tidak bisa, pinjam di sini. Berarti 11 dikurangi 2 9 betul. 7 dipinjam 1 jadi 26 2. Nah, karena itu Y sama dengan mungkin kalau kita lihat ini masih bukan bulat per bulat gitu ya. 26,9 kan bukan bulat. Kita bisa rubah bentuknya juga bisa seperti bulat dan bulat. Tinggal kita kalikan 10 nggak masalah. 269 per 9. Nah, tetap ini kita katakan Y-nya ini merupakan bilangan rasional. Coba dibagi ini 269 per 990. Hasilnya pasti ini. Ya. Oke. Jadi kita dapatkan kesimpulan di sini bahwa apa? Untuk Q tandanya kan gini ya. Apa ini? Rasional. Jadi kesimpulan ini sama dengan apa? Desimal. Desimal berulang maksudnya ya. Yang kedua apa ini? Not. Oke. Nah, itu kesimpulannya ya. Kesimpulan sampai di situ. Bisa dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan. Oke. Saya tulis. Kuning. Apa artinya? Jadi ambigu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ambigu itu membingungkan gitu ya. Ambigu, kalimatnya bahasanya ambigu. Jadi cenderung mengalami 2 arti, 2 makna gitu ya. Contoh gini. Saya tulis contoh 3,9999 dot sama dengan 4 ya, 0 dot nggak usah kasih ini sama. Kenapa ya? Mau dikasih 0,00 gini boleh, artinya juga sama ya. Kok bisa?
Buktikan. Saya kasih nama X sama dengan 3,9999. Berulang berapa kali? Berapa digit? 1, 9. Ya. Maka oleh karena itu saya kalikan berapa? Saya kalikan berapa kalau berulang 1 digit? 10. X sama dengan 3,9999. Berapa? Bagaimana ini? Bagaimana ini? 99 kok 4? Rasional tidak. Ya. Makanya ini saya kasih warning saja ya. Dan contohnya tidak banyak. Contohnya tidak banyak, bahkan sangat sedikit sekali ya. Ya. Kenapa? Kenapa? 36. 36 kita kurangkan kan ya? 39 kurangi 3, 36. Di belakang komanya kan sama ya? Oke. Kita lihat di halaman 9. Bilangan real ya. Bilangan real, antara bilangan real itu dihuni bilangan rasional desimal tak berulang dan bilangan irasional desimal berulang dan irasional tak berulang. Lihat. Di situ dihuni banyak sekali, rapat sekali bilangan-bilangan. Tidak peduli bilangan itu dekatnya, tidak peduli. Maksudnya ngerti? Kalau 1 dan 2 itu masih agak jauh lah gitu. Kalau yang dekat itu misalkan 1 dengan 1,1 itu kan dekat ya. Lebih dekat lagi 1 dengan 1,01 itu. Dua bilangan itu di tengah-tengahnya atau di antaranya itu masih ada bilangan yang banyak sekali tak terinjak gitu. Iya enggak? Iya, banyak sekali itu. Kalau kita katakan itu bilangan real atau rasional dan irasional. Kalau bulat jelas nggak mungkin, kan nggak ada kan bulatnya. Itu di situ ya. Kalau bilangan tak rasional contohnya seperti ini ya. Misalkan apakah ini bilangan rasional? Bilangan rasional bukan? Bukan. Rasional bukan? Alasannya? Tidak berulang ya. Walaupun kelihatannya kalau nggak cermat, wah berulang gitu. Ada berulang 101, tapi enggak. Setiap 1 ada penambahan 0, 0, 0 ya. Ini tidak berulang. Maka ini adalah bilangan irasional. Ya. Jadi antara bilangan real dihuni oleh bilangan rasional dan irasional. Itu bilangan real yang di dalam kotak itu kita rubah sedikit ya. Bilangan irasional dan rasional. Kan itu kan rasional semua ya. Rasional dan irasional. Oke, kita bicara kerapatan. Kerapatan di antara dua bilangan real sembarang yang berlainan, bahkan saya tulis lagi nih, X dan Y. Terdapat suatu bilangan real yang lain. Terdapat suatu bilangan real yang lain ya, antara X dan Y ya. Contoh gini,
Kalau bilangan pertengahan misalkan gini, bilangan Z gitu ya, bilangan Z yang merupakan bilangan pertengahan, berarti kita tulis X ditambah Y dibagi 2. Maka Z itu merupakan bilangan pertengahan, ya kan? Kalau misalkan X-nya itu 5, Y-nya itu 7 misalkan, maka Z-nya adalah 6 pastinya. 5 ditambah 7, 12 dibagi 2, 6. Ya, bilangan pertengahan antara X dan Y. X dan Y. Kalau kita gambarkan misalkan di sini ada X, di sini ada Y, mungkin di sini ada Z. Ya, yang merupakan sama dengan X ditambah Y per 2. Atau mungkin di bilangan di tengahnya ini ada S misalkan, atau di sini ada T misalkan. Ya, tentu ini adalah X ditambah Z dibagi 2. Ini juga sama, T sama dengan Z ditambah Y dibagi 2. Ada pertengahan. Wah, kalau begitu ini kalau dibagi lagi di sini ya banyak sekali kan ya. Oh, itu banyak sekali bilangan-bilangan di situ ya. Rapat sekali di situ, banyak sekali dihuni oleh bilangan-bilangan rasional dan irasional, atau bilangan real boleh juga. Tidak peduli itu bilangan itu sekecil apapun, sedekat apapun, tidak peduli ya. Mau sedekat apapun, di antara dua bilangan itu masih tetap banyak bilangan yang tak berhingga malahan jumlahnya ya. Oke. Coba kita akan menguji, kita bisa tahu di antara dua bilangan itu, sebutkan bilangan rasional dan bilangan tak rasional. Contohnya contoh 2 ini. Misalkan diketahui dua buah bilangan gitu ya. Carilah, pertanyaannya, carilah suatu bilangan rasional dan irasional gitu kan, di antara X dan Y. Di antara X dan Y. Nih. X-nya berapa? X-nya diberikan di situ 0,312 341 58 dot. Y 0,312 34 200. Mana yang lebih besar nih? X apa Y? Y. Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Yang pertama 158, yang kedua 200. Walaupun depannya sama kan ya. Tapi kalau kita jeli di situ Y lebih besar. Nah, kita diminta untuk mencari bilangan yang terletak antara X dan Y, rasional dan irasional. Yang rasionalnya berapa, yang irasionalnya berapa? Bebas. Silakan. Oke, kita jawab dulu yang sesuai yang di sini ya. Jawab. Kita katakan saja yang bilangan rasional itu, misalkan saja ya, andaikan aja bilangannya misalkan Z gitu ya. Z yang rasional saja dulu. Maka di sini 0,312 341 kemudian 6. Nah, kenapa ini bisa kita katakan bilangan rasional dan terletak antara X dan Y? Jelas kok di sini perbedaannya antara di bawah di atas X lebih dari X. Kenapa? Di sini 5, di sini 6, ya tidak? Oke. Kemudian di bawah X atau nilainya kurang dari X karena apa? Ya jelas ini masih 1600 ya. 160 ini. Kalau di sini 200. Ya kan ya? Ini mulainya ini 2, di sini masih 1. Berarti Z ini masih di antara ini, dan Z termasuk bilangan rasional. Kenapa rasional? Kenapa? Karena di situ ada penambahan 0 itu nggak masalah. Kita menambahkan 0 kok. Ya. Kita menambahkan 0 gitu. Ya tidak. Kita menambahkan 0 gitu. Walaupun masih terus kan tambah 0 gitu. Aslinya di stop sampai 6 saja boleh.
di stop sampai 6 saja. 1, 6 gitu. Boleh nggak? Boleh, itu sudah terletak di atas. Tapi supaya lebih jelas, oh ini loh berulang di 0 gitu. Di stop gitu. Kemudian yang W, yang irasional coba sebutkan. Kita sesuaikan di sini dulu deh. 0,312 341. Nah ini 3416 01 nambah lagi 1 nambah lagi. Nah, ini kita katakan bilangan irasional. Jelas ini terletak antara X dan Y. Dari mana tahunya? Karena 16 kan ya. 16. Tapi di situ sengaja tidak diulang. Sengaja tidak diulang, yaitu 601 001 0001. Apakah selalu itu irasional? Tidak selalu. Tidak selalu ya, tidak selalu mengulangnya kayak gitu enggak. Yang terpenting enggak berulang gitu aja. Itu sudah pasti bilangan irasional. Ya. Jelas ya. Kemudian selain ini, coba cari yang lain coba, Z-nya. Cari yang lain Z-nya. Banyak sekali tak terhingga coba. Coba cari yang lain. Z. Yang rasional coba. 0,312 3 4 1 7 boleh 7 8 8 belakangnya apa 7 3 4 1 6 8 6 8 6 8 6 8 boleh berulang 2 digit. 3 4 1 891 891 891 3 digit. Ya, banyak sekali lah kalau disebutin. Ada habisnya ya, bahkan tak terhingga. Kemudian yang W, sebutkan coba. 0312 34 1. Ya, tergantung mau ngulangnya, mau nambahinnya berapa, yang penting nggak berulang ya. Yang penting nggak berulang. Dan itu juga tak terhingga banyaknya. Banyaknya tak terhingga. Maka kalau secara urutan ya, secara urutan gimana nih? X paling kecil kurang dari antara Z sama W, gedean mana ya? Gedean Z ya. Kurang dari ya. Pada gambar 4 kita bisa lihat awas daerah dihuni secara rapat kedua pihak, rasional dan tak rasional, rapat sekali ya. Sama akar 2 itu di bawah itu gambar 5 kan akar 2 kan berapa tadi 1,414 kan ya, bla bla bla. Di situ dihuni oleh bilangan yang rasional yang banyak sekali tuh. 1,4 rasional, 1,41 rasional, 1,414 rasional. Itu kan dekat sekali ya. Kemudian 1,4142 rasional juga. Ya tidak? Wah, banyak sekali ya. Oke. Kemudian kalkulator ini sedikit saja nih. Kalkulator. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalkulator punya keterbatasan ya. Namanya juga ciptaan manusia. Jangankan kalkulator manusia aja yang katanya makhluk yang paling sempurna juga punya keterbatasan ya. Di akal, nggak mungkin bisa menghafalkan seluruh semua ini kan. Punya keterbatasan, punya terjangkauan di sini. Kalau di buku ini tandanya kalau menghitung pakai kalkulator itu ada tandanya C di situ ya. C dalam kotak itu berarti kita butuh menggunakan kalkulator. Kemudian akar 2. Akar 2 itu ekuivalen di situ. Sengaja ditulis ekuivalen karena di situ tidak ditulis dot gitu enggak ya. Artinya mentok sampai di 2 gitu. Kalau mentok sampai di 2 di situ bisa diterjemahkan bisa rasional gitu. Ya kan? Bisa rasional. Tapi belakangnya ada misalkan saya tambahkan 000 kan gitu ya. Jadi rasional dong. Tapi di situ enggak demikian. Maksudnya akar 2 itu dicari dengan menggunakan kalkulator. Ya kan? Mentok di 2. Nah, kemudian
tandanya nggak boleh pakai sama dengan dong, pakainya ekuivalen. Ini kan. Contoh lain, kalau misalkan dulu di SMA itu sering menggunakan berapakah sin dari 30 derajat kan setengah kan ya. Kemudian sin 60 berapa? Masih apa? Berapakah sin 60 derajat? Setengah akar 3. Kita kan lebih sering menggunakan setengah akar 3 kan, dibandingkan harus menggunakan 0,8 misalkan 0,86604. Nah susah kan gitu ya pakai kalkulator. Kita lebih sering menggunakan setengah akar 3 gitu. Pakai itu biasanya. Bahkan di jawaban sendiri itu kita nggak jadikan desimal kok. Cuma jawabannya paling ya akar 3 dibagi 2, atau mungkin 2 akar 3, atau mungkin 5 akar 3. Seperti itu. Ya karena memang akar 3 itu kalau pakai kalkulator ya terbatas gitu. Ada yang cuman sampai 6 digit. Ada yang sampai 8 digit. Bahkan ada yang sampai 10 digit, tapi nggak ada sampai semuanya terbatas ya, terbatas. Pi akar 3, pi per 3 juga sama. Pi per 3 gitu nanti kalau udah punya kalkulator, pi-nya dimasukkan nilai pi saja ya. Jangan diganti 3,14. Ya. Tapi kalau misalkan dalam perhitungan misalkan di kalkulus nggak apa-apa. Tapi nanti kalau perhitungan misalkan mau menghitung mendesain elemen mesin misalkan, ada baiknya pakai pi saja, pi gitu. Itu lebih akurat daripada kita pakai misalkan 3,14 gitu enggak. Ya. Kecuali kalau kalkulator dagang ya nggak ada pi di situ. Adanya ya kita ketik sendiri 3,14. Ya. Oke, nanti soal-soalnya bisa di latihan sendiri di rumah ya. Oke, kita lanjut ke ketak samaan. Oke, ketak samaan. Mungkin kalau dulu istilahnya pertidak samaan. 1.3 ke tak samaan. Kalau masalah kesamaan mungkin sudah gampang lah ya. Persamaan mungkin gampang. Sudah wis. Sekarang ketak samaan. Atau kalau dulu itu pertidak samaan. In equality. Oke. Teorema dasar. Ini ya. Ini seperti ini nih tandanya, bukan sama dengan ya. Kotak kurang dari kotak. Atau ada lagi? Jadi kan ya. Ini artinya apa nih yang ini? Maksudnya apa nih? Ada dua kan ya? Yang pertama begini, yang kedua, ya kan? Kurang dari semua. Sekarang lebih dari. Ini artinya juga dua loh. Ya, seperti itu artinya. Oke, kita kembali ke situ. Kalau menyelesaikan persamaan jelas. Apa bedanya persamaan dengan ketak samaan? Kalau persamaan gimana? Atau kesamaan gimana? Solusinya berapa? Nah, contoh misalkan sebelum itu kita ke kesamaan dulu ya. Samaan dulu. Contoh ya, 3x min 17 sama dengan 6.
Ini kesamaan ini atau persamaan, equality. Kalau gini solusinya apa nih? Solusinya kan X sama dengan berapa kan ya? Cuma tunggal. Solusinya cuma tunggal. Kalau ketak samaan, misalkan tandanya kurang dari 6. Nah, apakah jawabannya X sama dengan berapa kan tidak? Mesti jawabannya di sini banyak, nggak cuma satu. Ya, nggak cuma satu. Saya nggak bahas di sini, nanti penyelesaiannya di sini ya. Pokoknya ini X-nya banyak. Ya, contoh, saya kasih contoh misalkan X-nya 3 itu merupakan jawaban bukan gitu ya? Yang ketak samaan ini. Kalau saya misalkan langsung ngarang X-nya 3 itu apakah termasuk solusi dari ketak samaan ini? Kita masukkan 3 kali 3 9. 9 dikurangi 17 min berapa? Min 8. Apakah min 8 kurang dari 6? Betul. Berarti X tadi 3 sama dengan merupakan solusinya. Terus saya ambil X-nya 10. 10 apakah merupakan solusi dari ketak samaan ini? 3 kali 10 30. Dikurangi 17 13. 13 kurang dari 6 merupakan pernyataan yang salah. Berarti X-nya sama dengan 10. X 10 itu bukan merupakan ketak samaan itu. Bukan merupakan solusi dari ketak samaan itu. Berarti ketak samaan itu definisinya apa? Ya, solusi dari ketak samaan itu apa? Solusi dari ketak samaan itu apa? Semua himpunan yang membuat ketak samaan ini berlaku. Ngerti? Maksudnya ngerti ya? Semua himpunan, maksudnya semua bilangan yang membuat ketak samaan ini berlaku. Apakah cuma 3 saja sih? Masih banyak. 3, 2, ya kan ya? 1, 0, min 3. Wah, itu semuanya masuk semua itu. Jadi kalau begitu mulainya dari mana ini? Kan gitu ya. X-nya mulai dari mana ini? Kira-kira X-nya mulai dari mana itu? Ini kan ya? Katanya. Kalau yang kesamaan cuma 1. Jawabannya cuma 1. 3X sama dengan 6 ditambah 17 23. X sama dengan 23 dibagi 3. Itu jawabannya. Ya, X-nya 23 per 3. Gitu. Ya. Oke. Kemudian masih ada contoh lagi mungkin X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ini apa nih? Persamaan apa? Persamaan kuadrat. X-nya ada berapa kalau gini? Ada 2, gak lebih ini. Soalnya tandanya sama dengan kok. X1 dan X2 gitu. Ada 2 kalau ini ya. Kalau persamaan, kalau pakaknya ini saya ganti 3, berarti ada 3. Ya, namanya persamaan kubik gitu. Ini persamaan kuadrat. Kalau yang ini namanya persamaan linier. Ya. Kalau ini garisnya garis lurus, kalau ini garisnya garis parabola, kalau kubik mungkin ya garisnya seperti itu. Atau saya ganti ini X kuadrat min X min 6, misalkan tandanya lebih dari sama dengan 0 gitu. Apakah ini solusinya cuma 2? Tidak, lebih dari 2. Bahkan banyak sekali ya. Tak terhingga mungkin. Solusinya apa saja nanti kita akan tahu jawabannya ya. Tapi sebelum menyelesaikan ini nih, ketak samaan ini, kita perlu perkenalkan dulu yang namanya apa? Selang. Atau kalau dulu istilahnya interval. Ya, selang. Oke. Ada 2 selang nih. Ada 2 selang di sini. Selang terbuka. Apa selang terbuka? Contoh. Misalkan gini. X lebih dari A kurang dari B. Pertanyaan untuk selang terbuka. X lebih dari A kurang dari B. Apakah titik-titik ujungnya dalam hal ini A dan B termasuk merupakan solusi dari X? Bukan ya. Ini kita bacanya X antara A dan B. Apakah A dan B nya masuk? Dalam hal ini X nya X lebih dari 3 kurang dari 4.
3-nya masuk enggak? Enggak. 4-nya masuk enggak? Enggak masuk. Ya. Jadi titik-titik ujungnya enggak masuk ya. Jadi ini terdiri dari semua bilangan antara, kata-kata antara itu berarti titik ujungnya nggak masuk, antara A dan B, tidak termasuk titik-titik ujung, tidak termasuk titik-titik ujung. Berarti ada selang terbuka, ada selang tertutup. Selang tertutup. Ini bentuknya seperti ini. X lebih dari A sama dengan, kurang dari sama dengan B. Ini namanya selang tertutup ini. Ya. Ini berarti apa? Terdiri dari semua bilangan, ya, semua bilangan termasuk bilangan termasuk, ya, mencakup gitu ya, mencakup apa? Titik-titik ujungnya, mencakup titik-titik ujung, titik-titik ujung A dan B. Terdiri dari semua bilangan mencakup titik-titik ujung A dan B. Ini disebut merupakan selang tertutup. Untuk penulisan ini saya perkenalkan di sini. Penulisan yang lain pakai selang ya. Begini penulisannya. Kok kayak koordinat ya? Iya memang benar, kayak koordinat X, B gitu ya. Padahal dalam kita bicara di sini bukan koordinat nih. A, B kurungnya kurung kecil. Sedangkan ini untuk penulisan selang yang dipakai di buku ini itu adalah apa bedanya ini? Kurungnya ya. Ini kurungnya kurung besar, ini kurungnya kurung kecil. Nanti ya maksudnya ya. Bukan ukurannya yang kecil, ukurannya besar, bukan. Maksudnya ukuran bentuk kurungnya itu ya, kurung besar dan kurung kecil. Oke, sekarang bicara masalah selang itu berarti ada yang namanya ini, garis bilangan ya. Garis bilangan. Garis bilangan real tentunya. Saya bikin garis ini. Oke. Saya bikin garisnya. Kemudian saya tulis di sini oke. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke. Saya punya daerah di sini. Ini. Sekarang mungkin kalau dulu pakainya gini mungkin. Gitu ya. Nih. Ada yang begini. Nah, sekarang pakainya ini. Itu himpunannya terletak di antara itu. Maka kira-kira selang ini pada garis bilangan ini bisa dituliskan apa nih? Dalam bentuk selang. Dalam bentuk selang kita tuliskan begini. Min 1, nih. Jadi anggotanya apa? Sebutkan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Titik-titik ujungnya tidak. Ya, karena kurungnya kecil. Oke.
Kalau dituliskan himpunan, penulisan himpunan tahu ya, seperti ini dalam tanda kurung kurawal ini. X titik 2 sedemikian hingga apa? X lebih dari tanpa sama dengan, nggak ada sama dengan ya, min 1 kurang dari, ini namanya himpunan. Meskipun di sini ada intervalnya seperti ini. Paham ya? Penulisan ya. Kalau dulu mungkin pakainya yang ini nih. Yang pertama nih kalau di SMA dulu ya. Ada lingkaran berongga. Atau nggak dibulatin penuh, nggak dibulatin. Itu maksudnya titik-titik ujungnya itu nggak mencakup titik-titik ujungnya. Oke? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Satu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Oke. Ini saya mulai dari sini. Kita lihat ininya beda. Sampai di sini. Kita lihat gimana kita tuliskan selangnya. Selangnya gimana? Kurungnya besar, min 1, koma himpunannya X lebih dari sama dengan kurang dari. Nah, bisa dipahami ya? Oke, saya tulis kembali yang ada di tabel itu. Bagaimana cara penulisan himpunan, selang dan grafiknya. Pertama, penulisan himpunan, penulisan selang, dan yang ketiga grafiknya, atau maksudnya garis bilangan. Yang pertama, X sedemikian hingga X lebih dari A kurang dari B. Dituliskan selang gimana? A, B. Kurungnya kecil karena ini nggak ada sama dengannya. Grafiknya gimana? Begini, begini, A, B. Yang kedua, X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Selangnya grafiknya. Nah. Ya, yang ketiga merupakan kombinasi X lebih besar sama dengan A kurang dari B. Selangnya A, B. Ini kurungnya kurang besar. Ini isi betul. A, B. Kombinasi lagi. X lebih dari A kurang dari sama dengan B. Selangnya A, B. Kecil, besar, besar, kecil, A, B.
nulisnya X, dimana X apa? X kurang dari sama dengan gimana nulisnya? X kurang dari sama dengan B. Maka di sebelah kirinya B apa? Di sebelah kirinya enggak ada A-nya di situ kok. Sebelah kiri B ada garis bilangan misalkan 5. Di sebelah kirinya 5 berarti kan 4, 3, 2, 1 min 0, min 1 dan seterusnya ke kiri kan? Sampai ini nih. Ya. B-nya kurung besar. Ingat kalau min tak terhingga maupun tak terhingga kurungnya selalu kecil. Oke. Sini adalah B panah ini. Jangan lupa ditebelin. Ya. X sedemikian hingga X kurang dari B tanpa pakai sama dengan. Berarti B kurung kecil min tak terhingga kurung kecil. Jangan lupa ditebali. Oke. Selanjutnya X apa? Lebih besar sama dengan A. Maka di sininya A, berarti kan kalau lebih besar dari A kan berarti sebelah kanannya A kan ya, bukan sebelah kirinya. Jadi tak terhingga tanpa pakai min ya. Nih, pasti selalu minnya selalu kurungnya kecil loh kalau tak terhingga itu loh ya. Set, di sini A mana? Oke. Oke, lanjutkan di sini. Himpunan. Kemudian selang di sini. Grafik. Satu lagi, dua lagi. X demikian juga X lebih dari tulisannya adalah A di sini, koma penulisan selangnya A kecil di sini, panah. Jangan lupa tebelin. Terakhir apa ini? Apa? Real. Selangnya gimana? Min tak terhingga sampai terhingga. Dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Ini. Terus garis bilangannya gimana? Ya sudah, panah semua ke sana. Nah. Oke. Nah, sekarang menyelesaikan apa? Ketaksamaan. Caranya gimana? Nih. Ada 3 step ya. Ada 3 langkah. Tapi tidak selalu 3-3-nya dipenuhi ya. Terkadang cuma 1 selesai. Terkadang 1 dan 2. Terkadang 1 dan 3. Atau mungkin 3-3-nya. Jadi 3 step itu nggak selalu harus dilewati semua. Yang pertama, dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas. Bilangan yang sama pada kedua ruas. Ketaksamaan gitu ya. Ketaksamaan. Mungkin kalau sekarang
ada yang lebih menyukai pindah ruas berubah tanda, ada yang seperti itu. Tapi kalau yang dulu mungkin menambahkan gitu atau mengurangi gitu. Tapi lebih banyak yang menyukai dipindah ke ruaskan saja. Artinya yang konstanta dikumpulkan dengan yang konstanta, yang bervariabel dikumpulkan yang bervariabel. Biasanya begitu menyelesaikannya. Ini maksudnya yang nomor 1 gitu ya. Nanti mau pakai pindah ruas juga boleh. Nomor 2, dapat mengalihkan kedua ruas ketaksamaan dengan apa? Dengan bilangan positif. Mengalihkan. Yang ketiga, dapat sama mengalihkan kedua ruas ketaksamaan dengan bilangan negatif. Tapi apa? Harus membalikkan arah tanda apa? Ketaksamaan. Maksudnya ngerti? Apa bedanya nomor 2 dan 3? Jadi kalau ada ketaksamaan atau pertidaksamaan, kemudian kok kita mengalihkan kedua ruas dengan negatif, maka tandanya harus dirubah. Yang tadinya lebih dari berubah menjadi kurang dari. Yang tadinya kurang dari berubah menjadi lebih. Kalau yang nomor 2 nggak usah dirubah, karena mengalihkan bilangan positif. Contoh praktek. Contoh 1. Nih, selesaikan ketaksamaan 2x min 7 kurangi 4x min, dan perlihatkan gambar grafiknya. Tunjukkan grafik himpunannya dan tunjukkan grafik himpunannya. Tunjukkan grafik himpunannya. Jawab ya. Maka kita terus lagi. 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Ada yang mau pindah ruas ya. Nanti kita selesaikan dua-duanya ya. Pindah ruas bisa, atau mungkin menambahkan. Tadi itu sebagaimana langkah yang pertama. Kita fokusnya ruas kiri dulu ya. Ruas kiri itu kita fokuskan pada x berapa gitu ya. Tapi di sini ada min 7. Oleh karena itu kita tambahkan dengan apa? Kita tambahkan dengan 7 gitu ya. 2x min 7 ditambah 7 kurang dari 4x min 2 tambah 7. Jadi kalau menambahkan 7 harus kedua belah ruas, kedua ruas ya, jangan cuma sebelah ruas saja. Ini artinya saya kasih keterangan tambahkan 7. Maka di sini tinggal 2x kurang dari 4x minus plus. Setelah ini kita fokus yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan kok ada 4x gitu loh. Maka harus gimana? Harus dikurangkan atau tambahkan dengan min 4x. Sama di sini juga tambahkan min 4x. Saya kasih terangan, tambahkan atau kurangkan sama saja ya. Tapi tambahkan dengan min 4x. Maka akan menjadi di sini udah kan ya? Maka sama dengan min 2x kurang dari 5. Maka x ini berubah tanda min. Kenapa berubah tanda? Karena apa? Kalikan dengan apa? Min setengah. Ya tidak?
kedua ruas tersebut. Ya. Maksudnya kalau kita mau pindah-pindah ruas maksudnya gimana? Kalau konsep pindah ruas itu begini. Pindah ruas. Solusi dengan pindah ruas gitu ya. Contohnya gini. 2x min 7 kurang dari 4x min. Ini kan kita tahu bahwa yang ini kan variabel kan ya. Yang ini kan konstanta. Cara konsep pindah ruas itu yang kita kumpulkan yang bervariabel dengan yang variabel, yang konstanta dengan yang konstanta. Supaya bacanya enak, yang variabel itulah yang taruh di sebelah kiri, ya. Jadi 2x dikurangi 2x. Kan ini kan tandanya positif kan ya. Ini pindah ke kiri, sedangkan ini pindah ke kanan. Jadi 2x min 4x kurang dari min 2 plus tadinya min pindah ke kanan jadi plus. Jadi min 2x kurang dari min 2. Di sini min 2 kali x kan ya. Maka tinggalkan x saja kurang dari 5 dibagi min 2. Jadi min 5 per 2. Positif dibagi negatif kan tetap kita tulis min 5 per 2. Jadi membiasakan kalau menulis itu ya min misalkan min 5 per 2 atau min 5 per 2 gini kan. Min 5 dibagi 2 ya tetap kita menuliskannya ya min 5 per 2. Atau mungkin dibalik 5 dibagi min 2 tetap kita menuliskannya min 5 per 2. Jadi minnya itu sejajar dengan baginya. Tandanya apa? Karena langkah yang ketiga tadi ya, kalikan dengan min, maka tandanya harus biru. Oke, sekarang kalau begitu ininya gimana? Apa garis bilangannya? X lebih dari min 5 per 2. Maka saya gambar. Nih min 5 per 2 berarti min 2 setengah ya. Saya tulis min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Min 5 per 2 berarti saya tulis di sini. Nah, kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan jelas. Saya tambahkan. Nah, ini garis bilangan ya. Terus selangnya gimana? Ya selangnya tulis aja. Apa kira-kira? Ini min 2 per 5 atau kita tulis seperti yang di atas min 5 per 2 koma tak terhingga, betul sekali. Kurungnya kurung kecil. Kita tuliskan dalam bentuk himpunan X dengan hingga X lebih dari min 5. Ini solusinya. Bang ya. Satu lagi, contoh 2. Selesaikan. 2x ditambah 6 kurang dari 4. Nah, sekarang ada 3 ruas ini. Kalau ini kita lebih suka memakai seperti tadi, penambahan dan pengurangan. Kalau pindah ruas gimana pindah ruas? Iya kan? Soalnya kan nggak ada ruas kiri, ruas kanan. Tetap kita pakai penjumlahan pengalian gitu ya. Caranya fokus kita ke yang di tengah sini. Fokus kita yang ada di tengah. Di tengah itu kan ada X ya. Disitulah yang akan menjadi solusinya. Maka dari itu supaya tinggalkan X saja 6 dan 2 supaya hilang gimana caranya? Ya. Caranya yang pertama kita hilangkan 6 dulu. Dengan cara apa? Mengurangi dengan 6. Semua ruas itu, tengah, kanan dan kiri harus dikurangkan dengan 6. Jadi langsung saya tulis saja di sini. Tambahkan atau kurangkan, tambahkan dengan min. Nanti apa? Min 5 dikurang. Mau dilangsung apa enggak? Langsung ya. Langsung aja bisa ya.
min 5 dikurangi 6. Jadi min 11 kurang dari sama dengan 2x kurang dari 4 min 6 min. Oke. Masih ada 2 di sini. 2 kali x supaya hilang diapain? Kalikan berapa? Kalikan setengah, betul. Atau dibagi 2 boleh. Min 11 per 2 kurang dari sama dengan x. Tandanya berubah nggak? Tidak. Karena di sini mengalihkan dengan setengah positif. Maka tandanya tetap di situ. Ya. Garis bilangannya gampang. Garis bilangannya ini min 5,5. Tulis saja di sini. Langsung gini boleh deh. Min 11 per 2 di sini. Min. Tandanya yang ini apa? Kurungnya kurang apa di sini? Besar. Ininya oke, itu garis bilangan. Selangnya apa? Besar min 11 per 2 koma atau himpunan x lebih dari min kurang dari berapa? Nyatat maksudnya? Mau nyatat di rumah aja ya? Oh, sedikit aja. Oke, videonya saya stop dulu.